Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Salam dari Novisiat SVD Kubur Teng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Minggu 6 November 2022. Hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Kita diingatkan bahwa sesudah kebangkitan tidak ada lagi kematian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah berakhir di dunia ini, tetapi akan berkelanjutan. Hidup bersama Dikau dalam kerajaan-Mu. Tuhan, bantulah kami, teguhkanlah iman dan kuatkanlah semangat kami, agar selalu siap menjalankan tugas dan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan lagi bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah
sebab mereka tidak akan mati lagi. Dalam Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Bagi mereka, hidup satu-satunya adalah menikmati kebahagiaan di dunia ini. Bagi mereka, hidup satu-satunya adalah menikmati kebahagiaan di dunia, dan kematian dilihat sebagai akhir kehidupan. Mereka menikmati kehidupan dengan sepuas-puasnya, dan penderitaan, sakit, dan kematian sungguh menakutkan. Karena ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan, maka mereka mendekati Yesus Kristus dengan membawa satu persoalan tentang seorang wanita yang sudah kawin dengan 7 bersaudara dan tidak mendapatkan anak. Mereka bertanya, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan mereka sangat logis. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sangat baik juga. Kata Yesus, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dalam kebangkitan orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak akan mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dari jawaban ini, ada beberapa pernyataan Yesus yang perlu dijelaskan. Yang pertama, Yesus ngomong tentang kawin. Selama kita hidup di dunia ini, kawin dan dikawinkan sangat penting supaya tetap ada kelanjutan keturunan. Tanpa perkawinan, tidak akan ada generasi baru. Yang kedua, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, arti dari pernyataan ini adalah tidak semua orang bisa alami kehidupan untuk selama-lamanya. Yang alami kehidupan selamanya adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan baru berarti hidup bersama Tuhan dalam kemuliaannya, yaitu dalam surga. Kematian selamanya berarti tinggal bersama setan dalam kegelapan. Dan yang ketiga, sebab mereka tidak akan mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Itu berarti yang alami kebangkitan akan hidup dalam roh, tidak berdaging dan tidak bertulang. Seperti sewaktu kita hidup di dunia ini. Kita hidup dalam roh, kayak malaikat. Roh kita akan hidup untuk selama-lamanya. Hal itu hanya akan terjadi kalau kita selalu percaya kepada Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Berdoalah selalu memohon kekuatan iman. Tekunlah dalam menjalankan tugas dan perintah Tuhan, agar di saat Tuhan datang, Ia boleh berbahagia dan dengan penuh sukacita menghantar kita kepada kehidupan baru bersama Dia
dalam kerajaan surga. Percayalah selalu bahwa sesudah kebangkitan tidak ada lagi kematian. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.